eksekusi ini gitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau saya lihat ya, Ibu Dewi sudah punya sensitivitas yang cukup tinggi dalam hal melihat mana takdir, mana nasib, dan mana kombinasi antara takdir dan nasib. Nah, ini udah sebuah kesempatan bagi kita, bagi keluarga Bapak dan Ibu, untuk nanti seterusnya akan menggunakan ini. Kenapa saya bahas ini di awal? Karena begini, untuk seorang anak yang sukses, yang pertama harus dimiliki itu adalah keyakinan. Ya, sure bahwa dia akan sukses, sure bahwa dia sedang menjalani takdir suksesnya. Karena tanpa keyakinan, kita akan bimbang sana, bimbang sini. Nah, seperti seorang kapten yang membawa kapal, dia bingung, nggak punya arah. Dan akhirnya nggak sampai-sampai begitu. Nah, jadi kita hari ini adalah kombinasi takdirnya sudah ada, betul sekali, itu pasti ya, saya bisa pastikan bahwa Mas Aiden itu sudah menuliskan di garis takdirnya dia bahwa nanti akan ada saat-saat kebingungan, Aiden, Ibu dan Dedi, kemudian nanti akan ada seorang yang membantu kebingungan ini menjadi kejelasan. Nah, itu dituliskan di situ. Orangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Nanti jalannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Tapi, ada tapinya. Itu semuanya kan cuma rencana. Takdir is rencana. Takdir itu plan. Nah, tanpa eksekusi, kata Bapak, atau tanpa action dari Ibu, nggak akan terjadi takdir itu. Jadi, action itu adalah kunci rencana jadi kenyataan. Nah, berapa banyak penonton Abu Marlow waktu saya talkshow? Rata-rata 400 sampai 500. Tapi berapa banyak yang take action untuk ketemu saya? Kalau memang itu ada di garis takdirnya. Nah, jadi bersyukur kita, atau alhamdulillah, Mas Aiden, Ibu mengambil inisiatif untuk action. Jadi, kayak ini hilang tadi. Oh, baik, ya. Saya dengar kok Kak Edi nggak apa, udah saya record kok nanti. Udah ya, baik, nanti bisa didengarkan ulang. Jadi Ibu sudah punya sensitivitas membedakan nasib sama takdir, Ibu sudah mengambil action, dan kita bersama itu sangat mungkin sekali bahwa saya adalah orang yang sudah ditulis oleh Aiden dan Ibu sama Bapak di garis takdir untuk nanti ketemu saat kebingungan. Kenapa itu ada? Begini ceritanya ya. Sekarang saya tanya nih, Bapak, Ibu, sama Mas Aiden, yakin gak punya garis takdir, punya plan datang ke bumi ini? Saya yakin, Ayah Edi. Yakin ya? Ya. Mas Aiden yakin ya? Punya rencana sebenarnya di sana. Pertanyaan saya adalah, kita yakin. Nah, pertanyaan saya adalah, siapa yang ingat garis takdirnya? Udah dibuat loh, udah matang, udah detail sekali, udah direstui sama Tuhan, distempel, cap, tanda tangan Tuhan. Oke, jadi sekarang kamu turun, action, laksanakan. Kamu yang punya rencana, kamu wujudkan. Aku restui. Pertanyaannya adalah, siapa yang ingat? Saya sih nggak ingat kayak Edi. Iya, itu jawaban yang paling jujur. Ibu ingat? Gitu. Ya, itu juga jawaban jujur. Saya juga tidak ingat. Apalagi Mas Aiden, ya, tidak ingat. Pertanyaan lagi, kenapa kita dibuat tidak ingat? Kan kita udah buat bareng-bareng Tuhan. Udah saya tahu, saya sendiri yang nyusun. Detail sekali, sedetail-detailnya, per kejadian, per tanggal, per jam, per menit, per detik. Ini akan kejadian kayak gini. Terus tiba-tiba ketika saya lahir, kenapa saya lupa? Kenapa kira-kira? Karena Tuhan minta kita untuk action. Oke, satu itu. Apalagi, Mas Eden? Kenapa Mas Eden lupa? Mau jadi apa nanti? Kira-kira nanti kalau besar profesinya apa? Lupa kan? Kenapa, ayo? Kita mah main tebak-tebakan aja. Iya. Saya kalau ngajar guru saya ngajar murid saya ajakin dialog kayak gini sampai dia sadar betul gitu. Hidup ini apa sih? Untuk ngejar apa gitu. So, Ibu, kenapa yo lupa? Ibu lupa juga kan? Nah, gini deh.
Nah, kalau bingung Karena ya. tugas manusia ya untuk mencari tahu. Karena tugas manusia ditakdirkan untuk mencari garis takdirnya. Tuhan, Oh, mencari tahu. Mencari tahu. Iya, Ya, setuju. iya. Setuju, bisa begitu. Nah, saya kasih analogi lagi, main analogi aja. Mas Eden suka nonton nggak? Nonton film? Juga. Suka. Dedi suka nonton film nggak, Mas Eden? Kita tanya Dedi langsung aja. Suka nonton film, Pak Ade? Suka. Suka. Ibu suka nonton film? Enggak, Suka drakor? enggak. Enggak suka. Baik. Drakor tuh drama Korea kan? Iya. Enggak ngikutin saya. Enggak ngikutin. Baik. Biasanya soalnya sekarang lagi ngetren drakor ya. Nah, jadi barangkali. Kalau Mas Eden sukanya film apa, Nak? Komedi. Komedi. Ya, oke, komedi. Komedi ya. Komedi yang seperti apa? Lokal atau internasional? Internasional. Internasional. Yang Mas Eden pernah tonton, film komedi apa yang paling oke? Mandarin atau Barat? Barat sih. Barat. Iya. Masih ingat nggak komedi apa? Ya ada banyak. Salah satunya apa? Salah satunya apa ya? Ya yang kayak animasi saya suka tuh, kayak Animasi ya? Finding Nemo. Oh, Finding Nemo. Oke, Finding Nemo ya. Finding Nemo. Oke. Asik nggak nonton itu? Ini asik. Asik ya. Filmnya menarik nggak? Ya, menarik. Ada sedihnya nggak? Ya ada sedihnya juga. Sempat terharu nggak? Ya, Oke. Sempet. Pertanyaan ayah, kenapa menarik? Kenapa ada sedihnya? Kenapa terharu? ya Kenapa? Ayo. Kenapa ya, Pak? Bu, boleh kontribusi. Padahal ini ya karena yang namanya hidup itu ada lika-likunya ya. Oh, baik. Ya, ada Dan liku-likunya. Walaupun ini adalah film komedi Ya. yang seharusnya lucu. Ya. kan. Cuman film ini juga ngasih tahu kita kalau Ya, hidup ini nggak bisa lucu terus. baik. Gitu loh. Ya, Selalu ada sisi sedihnya, ya. ada sisi terharunya, Ya. gitu loh. Yang Ya. akhirnya kembali lagi ke lucu gitu loh. Ya. Ya. Jadi asik ya nontonnya ya. Bapak sempat nonton juga itu Finding Nemo? Iya, Baik. Ibu nonton juga? sempat nonton. Iya. Ya. Menurut Ibu kenapa kita terbawa, terhanyut? Kenapa? Karena terbawa sama ceritanya. Iya. Waktu nonton. Ya karena seperti kehidupan sebenarnya. Baik. Ya. Jadi kalau kita tanya jawabannya, karenanya itu banyak dan semuanya benar. Iya. Misalnya penggarapannya bagus lah, konsep ceritanya bagus. Tapi ada satu hal yang membuat cerita itu menarik, film itu menarik adalah satu, karena kita nggak tahu jalan ceritanya. Nah, coba kalau dikasih tahu dari awal, kita baca resensinya. Ini ceritanya begini, nanti Nemo akan ketemu gini, terus bapaknya akan gini, terus Nemonya akan hilang, terus Nemonya akan begini, detail sekali kita tahu baca gitu. Terus pas nonton jadi asik gak? Enggak. Nggak asik. Nggak asik, udah tahu semuanya. Habis ini. Jadi waktu nonton itu cuma, habis ini pasti. Nih, habis ini. Habis ini. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk dapat feel-nya, rasanya, rasa harunya, rasa sedihnya. Udah nggak ada sedih itu kalau udah tahu ceritanya. Udah ketebak ya Edi ya. Udah Jadi ketebak, persis sekali. Nah, itulah kenapa Tuhan melupakan kita pada takdir kita. Coba kalau ingat, kalau semuanya ingat, nggak ada satupun yang lupa. Misalnya saat Bapak nanti akan ketemu sama Ibu, ketemunya di mana, dalam proses seperti apa, terus gimana, detail sekali. Ada deg-degan nggak kira-kira waktu itu? jadinya nggak seru Kak ya Edi. Jadi nggak seru jadinya. Nggak seru. Nanti udah tahu dia juga bakal nikah sama saya, nikahnya kapan dan sebagainya. Ada proses nanti nguber nggak kira-kira? Ada fight-nya nggak gitu. Nah, karena itulah
Tuhan membuat kita semua lupa supaya kita dapat feel-nya. Jadi kalau nangis beneran, sedih beneran, marah beneran, kecewa beneran. Nah, kalau di film, dalam sebuah skenario, itu bintang filmnya yang jago seolah-olah betul-betul kalau nangis beneran. Padahal enggak. Karena dia udah tahu skenarionya. Tapi kalau dalam kehidupan ini semuanya dibuat lupa supaya kita dapat gitu. Nah, itu alasannya dibuat lupa. Nah, terus ketika kita lupa, wajar ya kalau kita bertanya, Tuhan, kalau saya lupa kemungkinan bakal nyasar dong. Kira-kira masuk akal nggak pertanyaan itu? Masuk akal ya, kita udah punya rencana terus lupa. Mungkin nyasar nggak? Iya. Ya, nyasar. Terus gimana Tuhan biar nggak nyasar? Oh tenang, kata Tuhan, aku akan bantu kamu. Ya, melalui petunjuk-petunjuk yang mesti kamu baca dalam proses perjalananmu. Makanya kalau kita Muslim, di ayat pertama itu bunyinya Iqra. Iqra itu baca tanda-tanda yang dikirim Tuhan. Pada apa saja. Jadi supaya kamu nggak nyasar, anakmu nggak nyasar, maka bacalah tanda-tanda yang aku kirimkan. Lewat apa? Ya, lewat kejadian demi kejadian yang kamu rasa kebetulan. Padahal itu bukan kebetulan. Nothing coincident. Anything happen by reason. Ya, nggak ada kejadian yang kebetulan. Jadi ketika ibu nonton Abu Marlo, bukan kebetulan. Berapa ribu penduduk Indonesia, berapa juta penduduk Indonesia, hanya 400 yang kebetulan nonton Abu Marlo. Kata kita kebetulan, tapi saya tidak yakin gitu. Itu kebetulan. Itulah petunjuk yang dikirim Tuhan. Petunjuk satu itu, sehingga ibu punya ketertarikan dan akhirnya ngobrol sama saya. Itu juga dikirim Tuhan. Jadi semuanya sudah ada di rencana by design. Jadi semua sudah direncanakan. So, begitu juga tanda-tanda lainnya. Nah, ini yang saya selama 20 tahun pelajari melalui saya mendirikan sekolah. Nggak sampai 20 tahun ya, kira-kira persisnya kalau sekolah saya itu 15 tahunan. Jadi saya sengaja membuat sekolah supaya saya berinteraksi langsung dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan saya belajar membaca tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada setiap anak. Dan itu pada akhirnya mengarah kepada garis takdirnya dia. Gitu. Tuhan, tanda pertama apa? Tanda pertama nanti aku akan kirimkan orang yang palanya bulat, hidungnya megar, warna kulitnya agak coklat tua, pakai kacamata berwarna hitam. Coba kamu temuilah dia. Dia yang akan membuka pemikiran kamu supaya kamu mulai belajar membaca. Nah, itu kejadian hari ini. Nanti tanda kedua apa Tuhan? Tanda kedua, aku sudah sematkan tanda anakmu mau jadi apa dalam 3 tempat. Tempat pertama adanya di casing atau tubuh. Jadi tubuh anak itu tidak sama walaupun orang tuanya sama. Ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus berdiri-berdiri, ada yang tatapan matanya tajam, ada yang tatapan matanya sayu. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut. Ketahuilah itu tanda. Karena itu tanda arah ke takdirnya dia, jadi jangan kamu hakimi. Itu hanya tanda yang aku kirimkan. Kalau kamu hakimi, kamu nggak akan menemukan apa yang pesan yang aku kirimkan lewat tanda itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas Aiden punya saudara nggak? Adik atau kakak? Iya, punya. Punya. Mas Aiden anak nomor berapa? Pertama. Pertama. Adik usianya berapa? 14 sama 12. 14 sama 12 ya. Sifatnya sama semua nggak? Enggak. Enggak. Bentuk tubuhnya sama nggak? Enggak. Enggak. Cara ngomongnya sama nggak? Kalau Mas Eden kan tipe kalau ngomongnya cepat, tatat gitu ya. Iya. Apakah itu kebetulan? Bukan. Itu tanda saya karena udah 15 tahun. Ada orang bicara atau ada anak bicara aja udah tahu, oh ini arahnya kemana ini.
gitu. Terus garis-garis matanya, tatapannya, voice levelnya, model rambutnya, terus postur tubuhnya, itu semua tanda. Kata Tuhan, that is a clue, katanya. Itu tanda yang aku kirimkan, yang harusnya kalian baca. Ini pesannya apa? Maksudnya apa? Terus tanda kedua, oke, di mana Tuhan letakkan? Di sifat-sifat dasarnya. Coba ibu lihat ketiga anak ibu ya. Dari fisik sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda. Padahal kedua orang tuanya sama, sekandung. Yang kedua, dari sifat. Ya, dari sifat. Sama semua atau beda-beda? Atau beda banget? Beda-beda. Beda-beda. Beda semua. Beda semua. Padahal orang tuanya sama. Banyak orang saya tanya gini, kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Alasannya ini. Tapi setelah saya pelajari, itu sebenarnya ya, semua itu adalah tanda yang dikirimkan Tuhan. Kalau saya menyebutnya peta, map. Peta yang harus kita baca supaya kita tahu bagaimana cara mengarahkan dia mencapai tujuannya. Kenapa Tuhan kasih dua tanda? Satu di tubuh, satu lagi di sifat. Jadi gini, siapa yang pernah kalau pergi ke tempat baru menggunakan jasa layanan Google Map? Saya pernah ya? Pertanyaan saya, pernah nggak disasarin sama Google Map? Pernah. Baik. Nah, saya juga sama Pak. Pergi ke Surabaya pakai Google Map, itu disasarin sampai masuk kuburan gitu. Dan akhirnya saya tanya sama orang di kuburan, ini arah ini kemana? Oh, Bapak keluar lagi, belok kanan gitu. Jadi ada kemungkinan peta yang kita baca itu tidak akurat. Nah, untuk itu supaya akurat, kita diberikan sama Tuhan peta pembanding. Peta pembanding kalau di kehidupan sekarang, Waze ya. Bapak pernah pakai Waze? Nah. Pernah. Kira-kira kalau pergi sekarang pakai double atau cukup Google Map aja? Saya sering pakai Waze sekarang saya. Pakai Waze, betul. Kalau kami di rumah, istri saya kalau pergi bareng sama anak-anak pakai Waze, istri saya pakai Google Map. Ya, supaya meyakinkan bahwa ini benar nih. Gitu. Baik. Jadi itu kira-kira analoginya Pak. Kita dibekali dua peta dasar itu supaya nyampe tujuan. Pertanyaannya, tujuannya di mana? Nah, tujuannya itu Tuhan kasih lagi clue satu, di hati. Di hati anaknya. Di hati kita masing-masing. Itu peta tujuan namanya. Destination. Apa maksudnya di hati? Begini. Arah profesi dia itu adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang membahagiakan hatinya. Jadi kalau sesuatu dia kerjakan, dia terasa terpaksa, menderita dan sebagainya, bukan itu tujuannya. Jadi salah arah. Jadi kita harus cari pertama kali adalah apa sih yang bikin kamu bahagia, yang kalau kamu kerjakan setiap hari berulang-ulang nggak bosen. Karena semua sukses itu berawal dari sana. Basket Michael Jordan itu 5.000 bola latihan setiap hari gitu. Bayangkan kalau tidak dimulai dari yang namanya happiness atau passion. Siapa yang sanggup 5.000 bola setiap hari? Nah, efek dari 5.000 bola itulah jadi dia hafal. Nggak usah pakai mikir dia. Kalau ngelempar bola, itu sudah ada kecerdasan di seluruh tubuhnya. Jadi begitu dia ngelempar, ototnya sudah tahu harus kekuatannya berapa untuk jarak sekian. Karena 5.000 bola setiap hari. Tapi pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa seperti Michael Jordan? Yang pertama, dia suka dulu, bahagia dulu, passionate dulu di situ. Jadi itulah kenapa Tuhan meletakkan destinasi takdir atau profesi anak kita adanya di hati. Mulailah dari kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu baru nanti kita bisa susun sebuah proses. Ya, untuk mewujudkan kebahagiaan itu menjadi sebuah profesi. Dan akhirnya nanti pada akhirnya itu akan menjadi
financial effect atau money magnet. Jadi jangan arahkan anak kita cari duit, tapi arahkan anak kita menemukan passionate-nya, nanti uangnya yang ketarik gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan meletakkannya di hati. Tujuan anak kita itu bukan di otak, bukan di pikiran, bukan di akal. Salah kalau kita mengarahkan profesi anak kita menggunakan perhitungan matematis akal. Itu yang dilakukan kebanyakan orang tua zaman dulu. Jadi kalau mengarahkan anaknya ngambil jurusan apa, dihitung dulu. Wah, yang prospektif, yang pertama, maka muncullah profesi kedokteran. Jadi dokter, itu udah jadi umum. Anak Indonesia kalau ditanya, besar mau jadi apa? Jadi dokter, karena perhitungannya lebih ke akal, ke otak. Sebenarnya bukan passionate jadi dokter, tapi dokter itu banyak yang kaya. Nah, jadi lebih prospektif finansial. Itu keliru besar. Itu sekarang dibuktikan di zaman ini bahwa banyak profesi yang penghasilannya jauh di atas profesi kedokteran. Terus yang kedua lagi, habis dokter apa? Insinyur. Zaman itu insinyur banyak yang kaya. Habis gitu apa? Pilot. Padahal profesi itu atau anak kita merencanakan dirinya sendiri untuk profesi yang jumlahnya ribuan. Apalagi dia dilahirkan di zaman ini. Pasti dia waktu merancang profesinya pun profesi untuk zaman ini, bukan zaman lalu. Sementara sistem pendidikan kita mengerikan. Masih mengarahkan anak sesuai zaman kita dulu dididik. Jadi tidak berusaha menemukan destinasi. Sudah anak disuruh belajar begini. Harusnya alamat dulu ditemukan mau kemana, baru perencanaannya. Ya, mau naik apa kendaraannya, itu artinya kampusnya, mau di mana, jurusannya apa, dan sebagainya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Make sense ya Edi. Kalau tadi mengenai orang tua banyak yang zaman dulu untuk mengidentifikasi tujuan anak kan dari finansial atau number gitu ya. Ya. Mungkin kayak zaman sekarang mungkin itu juga yang saya lakukan nih, misalkan saya minta berharap dia jadi pemain bola, karena kan kembali lagi pemain bola sekarang kan ada tadi kan bayarannya kan gila-gilaan nih sekarang mereka. Bahkan melebihi dokter dan sebagainya. Betul sekali. Itu mungkin bukan agak match dengan yang tadi Ayah disampaikan, kalau pemikirannya lebih ke numbers gitu, financial, mana yang lebih bisa membuahkan income yang lebih banyak, instead of basically ngelihat dari passionate tadi. Iya. Padahal sejarah sudah membuktikan bahwa orang-orang yang terkenal di bola itu awalnya passionate dulu. Saya katakanlah Ronaldo gitu. Zaman kita dulu adalah Maradona. Ya. Jadi passionate dulu gitu. Kenapa? Karena kalau orang udah passionate, dia nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu ditekan-tekan, malah susah dilarang. Gitu. Jadi kalau susah dilarang kan, kalau disupport apalagi dilarang aja susah gitu. Nah, jadi hari ini agenda kita adalah pertama untuk menguji peta. Nah, peta pertama adalah casing, peta kedua adalah sifat, peta tiga adalah passion. Nah, mudah-mudahan ketiga peta itu nanti muncul hari ini. Ya, jadi gini, peta pertama dulu. Sayang, boleh kelihatan nggak wajah kamu full? Nah, sedikit agak tegak, ya, gitu. Oke, terus boleh nggak berdiri dan kursinya dipinggirin, kemudian Mas Edan jalan ke depan, ya. Ayah mau lihat aja, ya, terus mundur kursinya, terus ya kursinya dipinggirin, Mas Edan mundur. Kursinya pinggirin, Mas. Ya, Mas Edan jalan dulu ke depan. Mundur ke belakang sampai ke tembok. Terus sampai ke tembok. Ya. Oke. Nah, terus jalan ke depan ke kamera. Oke. Begini jalannya Mas Edan, Bu. Kira-kira sehari-hari modelnya? Ya. Ya, seperti itu. Ya, boleh duduk lagi, sayang. Gitu ya. Jadi kenapa ini saya lakukan? Ini namanya test casing, Pak. Test casing itu setiap hal yang dimiliki oleh anak kita itu adalah petunjuk bagi profesinya masa depan. Cara jalannya, bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya. Baik.
Dari wajah ya, dari wajah. Kalau kita tatap matanya, ya, mata Mas Aidan itu beda dengan mata Dedi. Kalau mata Dedi itu namanya eagle eyes ya. Jadi kalau mata Dedi itu kalau sudah melihat seseorang, orang yang dilihat mungkin agak bergetar hatinya. Kalau nggak percaya tanya sama ibu, gitu nggak kira-kira Bu? Ya dari ketawanya kayaknya iya gitu. Baik ya. Kalau Dedi itu eagle eyes ya. Eagle eyes itu artinya kalau diterjemahkan tipenya fighter. Ya, fighter, orang yang selalu ingin mencapai atau ambisius. Ya, harus kata-katanya. Pokoknya kata-katanya. Ya, mestinya itu pilihan kata-katanya. Nah, itu ditunjukkan dari eyes, eagle eyes. Tapi kalau Mas Aidan ini bukan tipe eagle eyes, tipe analisa. Ya, cirinya adalah matanya itu kadang tidak persis di tengah, tapi hitamnya itu agak naik sedikit. Kemudian ketika dia menatap tidak tajam. Kemudian kalau ditatap balik, dia tidak berani menatap balik, dia turun matanya ke bawah menatapnya. Gitu nggak Mas Aidan? Bener nggak Aidan? Bener tuh. Bener ya nak ya. Nah, kurang suka kan tatap menatap ya nak ya. Lebih baik menghindar kan tatapan orang gitu ya. Gitu. Kalaupun mau menatap, kebetulan orang yang ditatapnya pas nggak ngenatap ke kita gitu. Mas Aidan begitu biasanya. Jadi memperhatikan ketika orang itu nggak memperhatikan kita. Sering nggak memperhatikan seseorang? Ya. Ya. Iya. Terus kalau dia tahu diperhatiin, abis gitu Mas Aidan berhenti kan? Begitu ya kira-kira ya. Pernah memperhatiin cewek nak? Kalau kamu udah tertarik cewek normal, nah itu yang membahagiakan. Ayah banyak yang konsultasi sama ayah, justru karena anaknya nggak tertarik begitu. Ketertarikan itu normal, tapi bagaimana kita mengolahnya itu yang menjadi tugas orang tua dan sekolah. Mengelola ketertarikan itu, karena itu sebuah proses alamiah. Setiap orang akan mengalami proses ketertarikan. Gimana Aidan? Have you check out girls Aidan? Nggak apa-apa, that's okay. It's a normal. Ya. Ya kalau kamu nggak tertarik, ayah deg-degan. Mungkin Daddy juga deg-degan gitu kan. Something wrong with my son kan gitu. Iya, ibu juga deg-degan. Iya, tapi bagaimana setelah tertarik itu saya mengajari anak saya ketertarikan itu seperti apa, mengelolanya seperti apa gitu. Cinta itu apa, sayang itu apa. Nah, itu ada bagian dari kita, jangan sampai telat itu. Nah, pernah nggak kamu memperhatikan cewek yang menarik hati kamu? Nggak apa-apa. Pernah kan? Pernah. Terus ketika dia tahu diperhatikan ngelihat kamu pura-pura nggak memperhatikan? Iya. Udah kebaca dari wajahnya. Nggak apa-apa nak. Itu namanya wajah analis ya, analis. Nah, kemudian lain lagi ya, dari wajah lagi nih nak ya. Tipe kamu ya. Ya, kalau benar bilang benar, kalau enggak ya bilang enggak apa-apa, bebas aja ya. Tipe kamu itu cenderung di awal-awal diem. Ya, kalau ketemu orang baru, teman baru, diem. Kemudian memperhatikan dulu. Memperhatikan lama, terus merasa enjoy sama nyaman dulu. Baru mulai mau bicara. Kira-kira gitu enggak? Jadi enggak bicara duluan enggak, kamu lebih banyak diemnya. Ya. Gitu ya. Gitu. Terus awalnya susah dekat sama orang, tapi kalau sudah akrab, bukan sudah akrab ya. Kalau sudah kira-kira kamu merasa nyaman, kamu tuh ukurannya nyaman, ya, ukurannya nyaman. Gitu. Kalau udah merasa nyaman, kamu malah bisa akrab lama gitu berteman sama dia. Gitu nggak kira-kira? Ya, ya, buat kamu pertemanan itu bukan jumlahnya, ya, bukan jumlahnya, tapi siapa yang cocok. Kira-kira gitu nggak? Ya. Nggak penting jumlahnya berapa, yang penting dia cocok, asik gitu nggak nak? Ya. Oke, ya.
Dari wajah loh Pak itu Pak. Dari wajah. Jadi kita nggak bisa bandingin misalnya Mas Eden dengan adiknya gitu. Tuh kayak adik tuh pandai bergaul, temennya banyak kan, begini-begini. Oh enggak. Adik mungkin nanti profesinya yang sesuai dengan itu. Nah, Mas Eden mungkin beda gitu desainnya.